Halo sahabat berbagi, kembali bersama saya Dr. Boy Abidin di channel YouTube Dr. Boy Abidin. Nah, kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah dikirim oleh sahabat berbagi. Terima kasih untuk sahabat berbagi yang sudah mengirimkan pertanyaannya. Kali ini saya akan jawab beberapa pertanyaan yang dikirim oleh sahabat berbagi pada konten YouTube dengan judul memeriksa apakah saluran telur tersumbat atau tidak. Ya. Saya jawab dulu pertanyaan dari Kenti Y. Ya, Kenti bertanya begini, Dok, maaf, tolong perlihatkan mulut rahim yang normal itu seperti apa? Karena punya saya kok kayak seperti ada yang keras-keras di mulut rahimnya. Mulut yang normal itu seperti apa ya? Oke, baik. Ini pertanyaan yang ditanyakan oleh Kenti sebenarnya pertanyaan lebih ke arah fisiologis ya. Jadi anatomi daripada bentuk leher rahim. Jadi kalau lihat dari gambarnya, jadi sahabat berbagi bisa cek nih di channel YouTube bagaimana bentuk gambar daripada serviks atau leher rahim. Nah, seperti apa sebenarnya rasanya konsistensi atau kekenyalan pada leher rahim? Maka sahabat berbagi coba bisa meraba seperti ujung hidung ini. Ya, jadi dia tidak terlalu lunak, juga tidak terlalu keras. Jadi kalau dipegang ya dengan jari, kemudian akan dirasa ada daerah ujung yang bentuknya atau rasanya kurang lebih seperti ujung hidung kita. Nah, itu adalah bentuk serviks yang normal. Nah, kalau kemudian dirasa lebih keras, hati-hati, apalagi lebih keras, kemudian ada darah setelah memegang daerah ujung serviks tadi. Hati-hati, mesti dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kita lakukan inspekulo, ya, artinya dengan alat masuk ke dalam, diperiksa oleh dokter. Kemudian kita lihat ada apa, kenapa dia lebih keras, ya, keras dan bagi berdarah. Nah, kemudian untuk memegang ujung serviks ini jangan sering-sering. Ya, jadi sahabat berbagi, ini juga sebenarnya salah satu saran kenapa tidak boleh sering melakukan dosing. Dosing itu memasukkan cairan antiseptik atau melakukan pembilasan daerah vagina secara dalam. Ya, ini hanya dilakukan oleh dokter apabila memang ada indikasinya. Tapi kalau memang tidak ada indikasi, biasanya ini hanya melakukan atau membersihkan vagina cukup daerah luar saja. Jangan sampai ke dalam, karena kalau sering menyentuh daerah ujung serviks, ini akan berisiko merangsang untuk terjadinya perubahan sel. Dan hati-hati, bisa terjadi infeksi, bisa juga berubah selnya menjadi suatu keganasan. Ya, jadi itu jawaban untuk pertanyaan dari Kenti. Kemudian saya mau jawab lagi pertanyaan dari ini, ada sahabat yang bertanya, Yanti aja. Yanti bertanya begini, selamat siang dok, saya ada sumbatan di sebelah kanan, sedangkan sebelah kiri normal. Apakah saya masih mungkin untuk hamil? Oke, jadi kalau misalnya saluran telur itu kan memang diciptakan dua, kiri dan kanan. Kalau tersumbat di sisi yang sebelah, kiri ataupun kanan, masih ada harapan untuk bertemunya sel telur dengan sel sperma pada saluran yang normal sebelahnya. Ya, jadi bukan berarti menjadi 50%, tetap harapannya tetap lebih di atas 50%. Tergantung nanti bagaimana kualitas sel telur, bagaimana kualitas spermanya, dan bagaimana kualitas dari saluran telur tadi yang tidak tersumbat. Ya, jadi tetap optimis untuk Yanti ataupun untuk sahabat berbagi yang punya masalah. Kalau dari hasil pemeriksaan HSG ternyata hanya didapatkan saluran telurnya satu yang baik, ya, atau satunya lagi tersumbat. Jadi tetap optimis ya. Kemudian ini ada pertanyaan dari Igusti Ayu Putudian. Ya, dia bertanya begini, dok, kalau hasil HSG tersumbat, tapi dengan SIS, ya, SIS itu adalah salin infus sonografi, tidak tersumbat, mana yang benar dok? Jadi sebenarnya dari antara SIS dan HSG itu yang paling akurat adalah dengan HSG. Ya, jadi kalau SIS itu kan gambarannya tidak seakurat dengan pemeriksaan HSG. Maka yang kita pakai adalah dari pemeriksaan HSG. Mudah-mudahan terjawab ya Igusti. Nah, kemudian Amalia Miranti bertanya begini, apakah ada efek sampingnya dok setelah HSG atau setelah dilakukan HSG? Oke, ya HSG kan suatu pemeriksaan di mana kita memasukkan zat kontras ke dalam rahim, kemudian zat kontras ini akan keluar melalui saluran tuba dan masuk ke dalam rongga perut. Jadi kadang memang dirasa pada saat melakukan tindakan ada rasa kram atau mules ya. Setelah itu mungkin ada cairan yang keluar atau bercampur sedikit darah. Itu normal saja ya. Jadi itu hal-hal yang mungkin terjadi ya, bukan efek samping tapi itu adalah efek ikutan setelah melakukan HSG. Untuk nyerinya, ini biasanya bisa diberikan obat anti nyeri 1-2 jam sebelum HSG dikerjakan. Nah, untuk cairan-cairan keluar, it's okay, itu normal aja, mungkin 1-2 hari dia akan hilang sendiri. Mudah-mudahan untuk Amalia terjawab ya. Kemudian dari Galih Citra Lano bertanya begini, dok, untuk tuba dengan kondisi hidrosalping, non-paten, sudah di laparoskopi, kondisi seperti apa yang bisa dilakukan, apakah bisa dengan inseminasi sebelum pilihan dengan bayi tabung?
Jadi kalau ada hidrosalping non paten, kemudian sudah dilaparoskopi. Nah, kondisinya memang kalau hidrosalping, ini pilihannya adalah kita tutup saluran tubanya. Jadi hidrosalping itu adalah suatu kondisi di mana saluran tubanya ya itu ada cairan yang berlebih. Nah, cairan ini akan mengganggu proses implantasi atau menempelnya buah kehamilan dalam rongga rahim. Jadi kalau di sini hidrosalping dan non-paten, ya non-paten memang sudah tidak berfungsi lagi, ya jadi dari HSG-nya ada hidrosalping non-paten, maka ya hidrosalpingnya harus dirapikan dan pilihannya memang tidak bisa lagi dengan inseminasi, karena kalau inseminasi kita masih perlu saluran tuba ya kiri dan kanan untuk bertemunya sel telur dan sel sperma. Sedangkan kalau sudah dilakukan salpingektomi atau pemotongan saluran tuba, apalagi tadi dari HSG sudah dikatakan non-paten, memang saluran tuba itu harus dipotong. Pilihannya memang satu-satunya adalah dengan bayi tabung ya. Jadi tetap semangat ya untuk Gadis Citra Lawano ya atas kondisi yang dialami pada saluran tubanya. Ini pertanyaan-pertanyaan bisa saya jawab untuk konten Dr. Boy Abidin menjawab kali ini ya. Jadi terima kasih buat sahabat-sahabat berbagi semua yang sudah mengirimkan pertanyaannya. Jadi sekali lagi, bila Anda suka silakan Anda like. Nah, kalau Anda belum subscribe, ayo segera subscribe dan tekan tombol notifikasinya sehingga Anda akan selalu terupdate dengan berita-berita atau informasi konten-konten terbaru dari Dr. Boy Abidin. Ya, kalau Anda mau bagikan, silakan Anda bagikan. Sekali lagi, kalau Anda mau bertanya, silakan jangan ragu untuk ketik kolom pertanyaannya dan nantikan jawabannya di konten YouTube Dr. Boy Abidin menjawab. Saya Dr. Boy Abidin, senang bisa berbagi.